Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan nasi dengan bungkus. Bungkus, hari ini ada rapat Exco. Harapan Anda akan seperti apa dinamika di dalam rapat Exco ini? Iya, yang pertama memang harus dilalui prosedur ini ya, rapat Exco untuk mendengarkan laporan dari manajemen tim nasional apa yang dicapai selama ikut kualifikasi, apa yang terjadi, dan dari situ mungkin akan dibuat keputusan tentang masa depan pelatih. Menurut saya sih tidak akan jauh dari apa yang dipikirkan oleh publik ya, dengan kinerja timnas yang di kualifikasi putaran keempat seperti ini, lalu rekam jejak kepelatihan yang tadi sudah sampaikan bahwa 6 pertandingan kita ini hanya 2 kali menang loh. Ya kalau dihitung dengan pertandingan persahabatan lawan Lebanon, lawan Chinese Taipei, oke lah kita menang 3 kali. Tapi jangan lupa loh, pertandingan-pertandingan di mana kita lewati 8 pertandingan itu, kita memang mencetak 8 gol. Tapi 11 gol, tapi 6 di antara itu waktu lawan China Taipei. Kemudian di kualifikasi putaran keempat kita mencetak 2 gol, dua-duanya penalti. Jadi artinya kalau secara teknis kinerja tim nasional itu di tangan pelatih baru ini sebetulnya tidak terlalu luar biasa. Bahkan kalau saya bilang tidak ada yang bisa dibanggakan secara teknis gitu ya. Nah kalau itu yang jadi patokan, harusnya sih kita perlu pelatih baru ya. Pelatih yang menurut saya lebih siap untuk membuat tim ini bisa sampai ke Piala Dunia 4 tahun lagi. Jadi kita nggak perlu berpikir jangka pendek sekarang mikirin SEA Games, mikirin itu jangka pendek. 4 tahun ke depan kita bisa nggak lolos Piala Dunia. Itu menurut saya cara berpikirnya. Oke, ini kan kemudian memang tidak bisa terelakkan ketika publik kemudian belajar lagi atau kembali lagi ke masalah bagaimana dulu kita bisa mengganti Patrick Kluivert dengan alasan bahwa Sintayong punya masalah komunikasi dengan pemain. Nah kemarin kita menyaksikan bagaimana Patrick Kluivert kemudian merubah-rubah formasi dan lini pemain. Kita melihat bagaimana beberapa pemain kewalahan di posisi yang tidak familiar untuk mereka. Menurut Anda apakah itu juga terulang lagi dengan problem yang sama? Iya, kalau Sintayong mungkin punya problem komunikasi dari sisi bahasa ya. Tapi kalau menurut saya tim ini di tangan Kluivert punya problem komunikasi dari cara bagaimana pelatih menjelaskan konsep bermainnya, game plan-nya. Karena kalau kita lihat pertandingan lawan Arab Saudi, kelihatan bahwa pemain tidak cukup memahami apa yang diinginkan oleh pelatih. Lini tengah yang menjadi kunci permainan waktu lawan Arab Saudi itu kesulitan sekali memahami apa yang diinginkan, sehingga akhirnya kita banyak mengalami kesulitan di lapangan tengah dan peluang-peluang Arab Saudi itu banyak didapatkan dari kurangnya lini tengah. Jadi artinya pemain yang dimainkan itu kan pemain berpengalaman. Iya, ada profesional Mark Klok, semua ada ya. Joy Pelupesi, artinya pemain-pemain yang sudah tahulah asam garamnya permainan. Tapi kenapa mereka tidak bisa perform? Ya ini karena pelatih mungkin tidak bisa menjelaskan konsep yang dia inginkan. Jadi problem komunikasi di level di eranya Sintayong mungkin dari sisi bahasa. Tapi kan dalam sepak bola sebetulnya bahasanya itu universal sebetulnya. Tidak harus bahasanya sama. Korea Selatan itu pelatih yang paling berprestasi sepanjang sejarah mereka. Itu orang Belanda, Gus Hiddink, bukan orang Korea. Jadi bukan masalah bahasa sebetulnya. Tapi bagaimana pelatih menjelaskan konsep bermainnya, bagaimana membuat pemain paham apa yang diinginkan. Itu kan yang paling penting. Ya oke lah, memang waktunya Kluivert mungkin tidak cukup panjang ya. Kalau Hiddink dulu sampai 1,5 tahun pegang Korea, Kluivert mungkin nggak sampai setahun. Tapi kan salahnya sendiri masuk di tengah jalan. Iya, salahnya sendiri masuk ke tengah jalan. bukan salah kita ya. Iya, betul. Tapi kalau belajar dari dua pelatih itu, bagaimana sebenarnya seharusnya kita memilih pelatih berikutnya agar kemudian tidak terjadi problem yang sama seperti ini? Nah, itu tadi yang paling penting, itu kita punya konsep tentang bagaimana kita membentuk tim itu dulu ya, konsepnya dulu seperti apa ya. Jangan konsep yang kemudian di tengah jalan berubah-ubah hanya karena pertimbangan personal gitu loh. Jadi kita konsep katakanlah ke Piala Dunia 4 tahun mendatang, target kita adalah lolos melalui kualifikasi langsung dari Asia. Nah, kalau kita lolos dari kualifikasi langsung Asia, nanti kita petakan, kita kemungkinan akan bersaing dengan siapa, region kita akan seperti ini. Pelatih harus punya konsep itu. Kita katakanlah lolos dari kualifikasi tahap pertama, nanti kita akan masuk ke tahap kedua, nanti kita akan bertemu dengan lawan yang lebih berat dari Asia Barat, Asia Timur, kita siapkan materi pemain yang seperti apa. Nah, kita sekarang petakan pemain yang sudah kita punya ini seperti apa. Dari tim yang sekarang yang masih bertahan sampai 4 tahun lagi siapa yang masih akan bertahan sampai 2 tahun lagi Piala Asia, sesudah itu 2 tahun kemudian harus merelakan tempat. Itu harus dipetakan dari sekarang. Pelatihnya harus punya konsep itu. Nah, pelatih yang punya konsep itulah yang menurut saya harus kita beri kepercayaan, kita beri ruang untuk menangani tim ini dengan target sementara adalah Piala Asia. Jadi kalau sampai Piala Asia bisa mencapai target, oke, lanjut sampai Piala Dunia. Tapi kalau Piala Asia nggak mencapai target, masih ada ruang buat kita nih untuk katakanlah menghentikan dia, tapi masih ada waktu ke Piala Dunia. Nah, itu harus dilakukan secara konsisten
Jangan di tengah jalan tiba masa tiba akal lalu berubah semuanya. Ini lagi-lagi sebenarnya Bungkus, kalau Anda melihatnya ini tugas federasi kah? Karena kan jangan sampai nanti mendekati kualifikasi baru kemudian buru-buru cari pelatih atau buru-buru cari pengganti pelatih. Kadang-kadang kan suka seperti itu. Iya, sekarang ini kan kita sudah punya pengalaman bahwa kita pernah mencapai fase yang sangat jauh di Piala Dunia kualifikasi ya. Kita tentu ingin agar sesudah kita gagal, kita bisa mencapai lebih jauh lagi dan itu artinya kita lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau lihat kemarin kan persiapan kan hampir 2 tahun ya. Iya. 2 tahun, bahkan kalau dihitung eranya Sintayong dari mulai membangun tim itu kan hampir 4-5 tahun ya. Oke lah, kita bicara 2 tahun dari kualifikasi paling awal. Nah, kalau kita pengen membangun tim dari dari situasi kayak dulu, kita butuh waktu 2 tahun. Tapi kan sekarang kita punya tim yang sudah jadi. Nah, kalau gitu sekarang mungkin kita waktunya akan lebih pendek. Nah, tapi yang paling penting lagi, arahnya kemana? Arahnya kemana? Dan kalau kita melihat pengalaman kemarin, kan sebetulnya kita sudah ada di level di mana kalau kita main di Asia Tenggara, kita ini sudah cukup kuat ya. Kita lawan tim-tim Asia Tenggara ini, kita dengan materi yang sekarang, rasanya sih kita sudah bisa lolos. Sekarang tinggal bagaimana kita bersaing dengan tim-tim yang levelnya sedikit di atas itu, dari Asia Barat, Asia Timur. Nah, itu saya pikir yang sekarang harus menjadi pemikiran PSSI. Bagaimana menyiapkan konsep untuk 4 tahun ke depan, jajaran pelatihnya siapa, pemetaan pemainnya, program-program nanti terkait dengan kompetisi, youth development, semua harus satu kesatuan yang terintegrasi. Oke, desakan pelatih dicopot, Ketua Umum PSSI mundur, haruskah dilakukan, Bungkus? Kalau menurut saya konsep pertanggungjawaban terbesar itu ada di tangan pelatih. Karena pelatih yang mendapat kepercayaan untuk menangani tim ini ya. Dan salah satu alasan mengapa kita memilih dia karena kita punya keyakinan dia yang akan membuat tim ini lolos. Tapi kan ternyata tidak terbukti. Jadi menurut saya bagi pelatih tidak ada pilihan kecuali menurut saya harus cari yang lebih baik. Jadi saya nggak bilang harus diganti ya, tapi cari yang lebih baik. Cari yang lebih baik. Cari yang lebih baik. Itu sama aja nggak sih? Tapi kalau untuk PSSI kan kita menilainya bukan hanya dari tim nasional. PSSI itu kan sebagai asosiasi, kalau dalam istilah FIFA namanya kan member ya. Itu kan ada tim nasional, ada kompetisi usia muda, ada yang namanya kompetisi amatir, ada yang namanya kompetisi profesional, grassroots, sepak bola wanita, futsal. Itu kan semua wilayahnya PSSI. Nah, kita harus menilai secara adil, tidak hanya dari tim nasional gagal terus kita bilang ketua umum gagal, nggak bisa dong. Kita harus fair juga. Oke, jadi kita akan saksikan bagaimana hasil rapat Exco ini, apakah kemudian akan mengerucut pada pertanggungjawaban yang diinginkan oleh publik. Terima kasih Bungkus untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.